Selamat malam Pak Irfan, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang pendemoan program yang telah kami bikin. Saya Valerio Putra Sentika dengan NIM 535220151. Saya Hansatonel Teja dengan NIM 535220155. Dan saya Stefanus Antoni dengan NIM 535220146. Oke, untuk pertama-tama saya akan menunjukkan untuk template blade kami. Kami menggunakan layout head, kemudian ada out untuk menampilkan untuk admin, akan menampilkan menu admin. Jika bukan admin akan menampilkan menu biasa. Nah, untuk guest, dia akan mendapatkan menu biasa juga. Kemudian ada body wrapper, ada juga layout profile, ada konten. Dan juga ada beberapa script yang dapat kami gunakan. Kemudian ada template untuk registrasi dan juga login. Di sini terdapat layout head dan juga konten. Kemudian ada profile.blade.php. Ini tuh digunakan untuk masuk ke dalam halaman user profile yang ada nanti, dan juga untuk melakukan logout. Sekarang akan masuk ke dalam menu admin. Di menu admin ini terdapat route ke home, kemudian ada juga ke buktibayar.create. Buktibayar.create ini adalah form untuk melakukan report payment. Kemudian ada permintaan.create juga, ini itu untuk request item. Dan juga ada buktibayar.index, ini gunakan untuk melihat list yang ada di report payment. Kemudian ada permintaan index yang untuk list dari request item, dan juga ada siswa index. Nah, siswa index ini digunakan untuk melihat user apa saja yang sudah melakukan pendaftaran di website ini. Kemudian ada head. Head ini berisikan beberapa link yang telah kami gunakan untuk digunakan dalam website ini. Nah, kemudian ada index.blade yang merupakan bagian dari siswa. Nah, di index.blade ini sendiri itu ada terdapat tabel yang isinya ada ID, nama siswa, absen, action, yang akan mendapatkan isi setiap perulangannya. Jika ada data di user, maka akan ditampilkan. Kemudian kita juga dapat melakukan edit dan juga delete. Kita juga dapat melakukan pelihatan user profile-nya. Kemudian terdapat edit. Edit ini itu digunakan untuk memberikan permission kepada user untuk dijadikan admin. Sini terdapat pilihan admin, true atau false. Kemudian ada verify blade PHP. Nah, verify ini digunakan untuk melakukan verifikasi untuk ketika melakukan register ataupun juga melakukan forget password. Itu akan digunakan untuk melakukan pengiriman ke email yang ada. Kemudian ada register. Register ini digunakan ketika melakukan register pada masuk pertama kali di akun. Kemudian ada login. Login digunakan untuk melakukan login setelah memiliki akun yang ada. Kemudian ada route-nya. Di web.php ini terdapat banyak route. Untuk route pertama ini, dia itu akan masuk ke halaman first. Di first itu akan terdapat home screen. Kemudian ada user profile. Kemudian juga akan melakukan middleware untuk verify. Nah, di sini itu terdapat home yang dapat dilihat oleh user yang ada. Kemudian ada siswa, ada bukti bayar, ada juga permintaan. Nah, sekarang kita masuk ke user seeder. User seeder ini akan menampilkan dan juga membuat akun yang akan dapat kita gunakan ketika baru pertama kali menjalankan programnya. Kita dapat menggunakan PHP artisan migrate spasi min seed untuk mengaktifkan ini. Kemudian ada user PHP. Nah, user PHP ini merupakan sebuah model. Yaitu ada beberapa yang dapat diisi, ada name, email, kelas, absen, password, admin, foto, dan alamat. Kemudian ada siswa controller.
Nah, di siswa ini ada beberapa controller yang dapat kita gunakan. Pertama ada index, ada juga profile, ada profile store untuk mengupdate profile, ada juga edit, ada untuk update, dan juga destroy. Kemudian terakhir nih ada menu blade yang merupakan bagian dari template tadi. Nah, menu blade ini gunakan khusus untuk guest dan juga untuk user. Walaupun ini digunakan oleh guest, tapi guest tidak akan bisa menggunakannya untuk pindah halaman karena guest akan mendapatkan middleware dan akan diminta untuk melakukan login atau registrasi. Nah, pertama di sini ada URL untuk ke home, ada juga untuk membuka form report payment dan juga ada form untuk request item. Akan saya tunjukkan. Nah, ini merupakan halaman home screen-nya. Nah, kita dapat dipotong ya, Kak. Nah, ini kita dapat menggunakan akun built-in. Kita bisa mengecek ini, kita ganti dengan admin sesuai dengan akun yang sudah kita buat tadi. Layer 51, sandinya adalah admin. Kita masukkan dan kan login. Nah, kita akan masuk. Kita bisa melakukan pengecekan list anggota. Terdapat 4 akun yang sudah terdaftar. 3 yang merupakan user dan juga 1 merupakan admin. Kita bisa melakukan view. Bisa melakukan edit untuk memberikan dan menarik boolean admin. Dan juga kita bisa melakukan delete. Nah, untuk ini sendiri kita bisa melakukan register. Kita bisa melakukan register dengan create account. Masukkan nama. Misalnya Valeroy. Nomor induk siswa kita masukkan 26. Untuk emailnya akan saya masukkan ini. Passwordnya akan saya masukkan Valeroy 1234. Kemudian kita akan register. Untuk proses yang lama ini itu akan dilakukan karena akan melakukan pengiriman email kepada si pendaftar ini. Nah, dapat kita lihat sudah masuk verify your email. Kita lihat email sudah kita ganti. Kita gunakan untuk verify. Dapat kita lihat kita sudah berhasil masuk. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai payment report. Di sini ada bukti bayar controller, di mana tugas controller di sini adalah untuk mengontrol seluruh fungsi yang ada di dalamnya saat nanti kita akan memanggil fungsi ini di dalam views bukti bayar. Di sini ada fungsi untuk indeks, di mana indeks itu adalah halaman utama dari bukti bayar tersendiri. Terus ada fungsi create di sini untuk di mana jika kita ingin membuat form awal, kita bisa menggunakan fungsi create. Terus fungsi store ini digunakan untuk menyimpan data yang sudah dibuat. Berdasarkan ada nama, kelas, harga, metode, tanggal, dan notes. Kemudian ada public function confirm. Tugasnya di sini adalah untuk mengkonfirmasi yang bisa dipakai oleh admin untuk mengonfirmasi bahwa pembayaran tersebut berhasil. Kemudian ada public function destroy. Di sini adalah untuk admin juga untuk menghapus apabila ia
konfirmasinya gagal dan admin ingin menghapus data yang dimasukkan oleh user. Kemudian ada bukti bayar.php, ini adalah model yang dimana isinya ada ID, nama, kelas, harga, metode, tanggal, notes, create ads, and update ad. Selanjutnya adalah index.blade.php. Ini adalah halaman utama untuk list bukti pembayaran. Bisa dilihat judulnya adalah list bukti pembayaran. Dan kemudian untuk filter formnya ini adalah untuk search bar di mana kita bisa mencari nama, kelas, dan tanggal saat user memasukkan data tersebut. Kemudian kita bisa klik tombol search. Kemudian untuk hasilnya sendiri itu ada ID, ada nama siswa, ada kelas, ada harga, ada metode, ada tanggal, ada notes, dan ada action. Kemudian untuk yang di bawahnya itu adalah form action di mana kita memanggil bukti bayar.confirm yang bisa dipakai oleh admin untuk mengkonfirmasi data yang dikirim oleh user. Dan ada juga bukti bayar.destroy yang digunakan untuk mendelete data yang dikirim oleh user. Kemudian ada fitur script JavaScript yang digunakan untuk membantu fitur pencarian. Kemudian selanjutnya adalah create blade.php, di mana ini adalah formulir yang digunakan oleh user untuk membuat bukti pembayaran, di mana di sini user dapat memasukkan nama lengkap, kelas, jumlah pembayarannya sudah ditentukan 20.000, mempunyai value tersendiri, dan user bisa memasukkan metode pembayaran, bisa memilih antara transfer bank melalui rekening bendahara ataupun membayar tunai secara langsung kepada bendahara. Dan di sini jika melakukan transfer bank, user dapat memasukkan foto berupa bukti screenshot bahwa dia sudah mentransfer. Dan ada juga catatan tambahan yang dimana ini merupakan opsional jika user ingin memasukkan catatan kepada admin. Kemudian selanjutnya adalah homeblade.php. Ini adalah merupakan halaman utama dari website Kasbonku, di mana website ini akan menampilkan riwayat transaksi dan permintaan pembelian dari user yang sudah dikonfirmasi oleh admin. Scroll ke atas. Di sini bisa dilihat bahwa saat di form riwayat transaksi, kita memiliki format untuk tanggal pembayaran, yaitu formatnya adalah day, monthly, and year, di mana hari, tanggal, terus bulan, dan tahun. Kemudian ada juga teks pembayaran diterima dari nama dari siswa tersebut dan harganya yaitu 20.000. Kemudian jika tidak ada transaksi sama sekali, maka akan keluar tulisan tidak ada transaksi. Itu untuk form riwayat transaksi. Dan selanjutnya untuk form permintaan pembelian. Di sini akan ditampilkan ID-nya, nama siswa, nama barang yang ingin dibeli, prioritasnya dari low, medium, high, dan critical, dan harga dari barang tersebut yang ingin dibeli. Ya, itu adalah low, medium. Jika tidak ada permintaan sama sekali, akan tertulis permintaan kosong. Sekarang kita akan masuk ke websitenya. Ya, di sini bisa dilihat ini adalah kita login terlebih dahulu. Sebagai admin, loginnya, agar kita dapat melihat list bukti pembayaran. Ya, bisa dilihat ini adalah halaman awal home screen-nya, tidak ada apa-apa, tidak ada transaksi, dan permintaan pun kosong. List bukti pembayaran juga masih kosong, kita dapat memasukkannya di form pembayaran. Kita bisa masukkan nama lengkap siswa di sini. Kita coba Valeria Putra Sianteka, kelasnya Suang kelas 10C, pembayarannya sudah ditentukan 20.000. Dan kita bisa memilih metode. Di sini kita akan mencoba untuk menggunakan metode tunai saja. Dan kita bisa memilih tanggalnya juga, tanggal hari ini. Kemudian catatan tambahan. Kemudian kita submit.
akan muncul komen seperti pengiriman bukti pembayaran berhasil. Di sini kita akan ngecek ke list pembayaran di mana bukti pembayaran ini sudah masuk ke dalam list bukti pembayaran. Di sini kita bisa menggunakan filter sebenarnya, tapi lebih baik kita confirm terlebih dahulu sebagai admin bahwa ini sudah berhasil. Jika sudah berhasil, maka akan keluar bukti pembayaran dikonfirmasi. Maka ini akan langsung muncul di halaman dashboard, yaitu home screen utama. Akan terlihat 28 Juni 2024 pembayaran diterima dari Valeroy Putra CNTK sejumlah 20.000. Kita bisa kembali lagi ke halaman list pembayaran. Di sini kita bisa menggunakan filter sebenarnya, tapi karena hanya ada satu data, kita akan mencobanya saja. Misalnya kita mengetik nama Valeroy, dan kita search, akan muncul seperti ini. Tetapi kalau misalnya kita mencoba misalnya nama yang lain yang tidak ada di dalam data, maka akan tertulis ya tidak ada terjadi apa-apa. Di sini juga kita bisa masukkan hal yang serupa kepada kelas dan tanggal. Ya, dapat terlihat. Jadi fitur filter ini dapat digunakan dengan baik apabila data yang sudah dimasukkan oleh user sudah cukup banyak sehingga dapat dicari dan agak sulit ditemukan secara manual. Itu permintaan model. Dalam permintaan model ini kita dapat mengimport segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang ada di permintaan ini, fungsi permintaan ini. Dalam permintaan ini di model ada usage factory, soft delete, dan sortable. Ini merupakan importan yang nantinya akan digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi yang ada di permintaan. Dalam di sini ada protected fillable. Protected fillable merupakan kolom-kolom yang diinisialisasi untuk bisa diisi secara massal, seperti nama, barang, harga, prioritas, link, dan catatan, dan created at dan updated at. Di sini juga ada public sortable, di mana kita menginisialisasi nama, harga, dan prioritas. Ini merupakan kolom yang nantinya akan bisa kita sort nanti di dalam websitenya. Lalu di sini ada protected table. Protected table itu berfungsi untuk menentukan nama tabel di database. Untuk protected primary key, menentukan primary key model sebagai ID. Public incrementing false, menonaktifkan incrementing karena menggunakan UUID. Setelah itu ada protected key type yang bernilai string, menentukan tipe primary key sebagai string. Lalu ada function set catatan atribut yang berfungsi sebagai atribut untuk catatan. Setter untuk atribut catatan. Jika catatan kosong, maka akan diisi dengan strip seperti ini. Selanjutnya ada set harga atribut. Set harga atribut itu berfungsi untuk setter untuk atribut harga. Di sini kita akan hapus karakter non-digit dari harga. Jadi tidak bisa ada tipe data seperti string maupun jenis tipe data yang lain. Selanjutnya ada function get harga atribut. Di sini format harga, misalnya kita mau isi 100.000, nanti bakalan ada titik koma yang membatasi. Selanjutnya ada create blade PHP, ini merupakan file view
yang nantinya akan berisi form untuk mengisi data-data yang diperlukan untuk halaman permintaan. Di sini terdapat kontainernya, lalu di bagian sini jika sukses maka dia akan menampilkan semacam informasi kalau misalnya akan sukses. Jika error maka akan mengembalikan error. Lalu di sini ada form action route permintaan store dengan metode post. Di sini itu nantinya semua data yang di-input akan dikirimkan ke permintaan store untuk ditampung. Lalu dalam form itu terdapat berbagai kolom atau form yang bisa diisi seperti nama barang, nama siswa, link pembelian, prioritas dengan optionnya masing-masing seperti low, medium, high, dan critical. Di setiap form akan diisi dengan ID agar inputan dapat berhasil. Lalu di sini kita bisa membuat input group rupiah, yang berarti kita sedang menggunakan rupiah untuk inputannya. Lalu ada button submit untuk mensubmit data yang telah kita isi. Lalu untuk index blade PHP, ini merupakan halaman yang nantinya akan menampilkan data-data yang sudah kita isi di create blade PHP. Nah, di sini kita masih menggunakan kontainer, kita juga ada form action di sini, yaitu yang mengarah ke permintaan filter. Nah, form action ini nantinya itu akan menjadi filter bagi data-data kita. Di sini kita bisa mencari nama, harga, dan prioritas. Kita menggunakan fungsi iset get nama, lalu kita menggunakan fungsi iset lainnya untuk harga dan prioritas. Di sini kita sudah men-set nilai-nilai dari prioritasnya seperti low, medium, high, dan critical. Lalu kita ada button search yang nantinya akan digunakan untuk melaksanakan fungsi filter tersebut. Lalu di sini juga ada jika setelah sukses tindakan kita di situ, maka akan menampilkan informasi seperti ini. Lalu di sini juga ada tabel yang nantinya digunakan untuk menampung data-data kita. Di sini ada ID, nama barang, dan pada bagian sortable link ini, seperti di kolom nama siswa dan harga, sortable link ini merupakan fungsi dari Laravel Tools untuk memungkinkan kita untuk mengsort data yang ada pada tabel kita. Lalu di sini juga ada pengkondisian for else. Di sini variabel permintaan akan S minta, yang nantinya akan kita input di bagian sini. Di sini kita tuliskan kembali kolom-kolom kita, menggunakan nilai dari kolom kita. Lalu ada pengkondisian lagi. Jika prioritas yang kita pilih adalah low, maka akan menampilkan semacam span seperti kayak badge gitu dengan warna-warna yang berbeda di sini, seperti low, medium, dan high sesuai yang kita inputkan. Dan jika sudah, maka kita akan ke ini confirm. Jadi di tabel kita yang permintaan, kita bisa mengkonfirmasi barang-barang yang sudah disetujui oleh bendahara
dan jika tidak disetujui maka akan langsung bisa kita delete. Delete di sini kita menggunakan soft delete seperti yang tadi kita inputkan di model. Soft delete itu jadi dalam tampilan halaman web kita terhapus, tetapi jika di tabel, maksudnya tabel database masih tetap ada. Lalu jika inputan kita nilainya tidak sesuai dengan database, maka akan muncul no user found. Lalu permintaan appends request reader ini berfungsi sebagai navigasi halaman pada tabel data, lalu memastikan bahwa filter yang kita lakukan tetap dipertahankan saat berpindah halaman. Lalu di sini ada permintaan controller. Dalam permintaan controller ini berfungsi untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang telah kita buat dalam page permintaan. Di sini ada function index dengan isi sortable juga. Jadi halaman ini bisa disort dan ada paginate 10 yang menghandle halaman yang lebih dari satu. Lalu kita mereturn view permintaan index seperti ini. Lalu untuk unpack first, function ini bertugas untuk mengambil semua data dari tabel permintaan dan bukti bayar. Lalu menampilkan tampilan home dengan data dari permintaan tersebut. Permintaan dan bukti bayar. Lalu ada function filter. Di sini berfungsi untuk memfilter tabel kolom yang telah kita tentukan. Di sini kita menentukan nama, harga, dan prioritas. Di sini jika sama, misalnya kita nulis nama di Dodi. Jika kita men-search Do, maka sudah keluar nama-nama orang yang nantinya nama akhirnya itu nama awalannya dari Do gitu. Misalnya Dodia, Dodio gitu misalnya. Setelah itu ada harga. Di sini kita men-set lebih besar sama dengan. Lalu ada filter prioritas berdasarkan nilai-nilai yang tadi kita input di index blade. Terus ada function create dan ada function store untuk menampung data-data yang ada dalam tabel kita. Di sini kita dalam harga required integer kita memvalidasi tabel harga dengan nilai yang harus integer. Lalu untuk pengkondisiannya, jika berhasil maka akan muncul tampilan pengiriman request barang berhasil, dan jika tidak maka akan muncul seperti ini. Lalu untuk function destroy berfungsi untuk menghapus permintaan yang ditolak menggunakan soft delete. Lalu ada confirm juga untuk mengkonfirmasi barang-barang yang kita setujui. Di sini ada permintaan indeks, route permintaan indeks dengan sukses. Jika berhasil maka akan muncul permintaan barang dikonfirmasi, dan jika tidak permintaan barang tidak ditemukan. Lalu ada user profile. Dalam user profile ini berfungsi untuk menampilkan data-data yang telah kita isi di login atau registrasi. Di sini ada berbagai macam data yang bisa kita lihat seperti username, user class, dan user absen yang mengambil data dari database user.
Seperti itu. Lalu di bagian bawah terdapat form juga. Form yang nantinya itu dapat mengubah biodata kita dalam PHP sampai NPHP ini menggunakan directive blade untuk mengeksekusi kode PHP di dalamnya. As email, kita mengenkripsi email pengguna yang sedang login menggunakan ini encrypt string dari VScript. Lalu untuk ini terdapat formnya juga, kita ngambil data dari biodata tadi seperti nama, email, kelas, absen, dan alamat. Dan fungsi sort. Pertama-tama mungkin kita bisa melihat fungsi sort. Di sini kita bisa sort dari A sampai Z, atau mungkin dari Z sampai A. Harganya juga sama dari kecil terbesar atau dari terbesar sampai terkecil. Lalu untuk nama, mungkin jika kita tulis Januari Effendi, maka akan muncul Januari Effendi di sini. Tapi jika kita menulis misalnya Ferdi Andoko, mungkin di sini tidak terlihat karena tidak ada datanya. Nah, kita juga bisa menulis harganya, misalnya kita tulis 900 bisa kita cek muncul 900 dikarenakan data kita hanya ada 800 dan 900, dan data kita sistemnya dari sama dengan lebih besar sama dengan untuk prioritas. Kita juga bisa melihat misalnya di sini ada low dan high. Misalnya kita input low, maka hanya akan low saja yang terlihat, prioritas dengan low prioritas. Mungkin kita bisa membuat misalnya hapus papan tulis, terus di sini IGD putu, lalu kita tulis di sini, kita tulis medium mungkin, lalu kita misalnya 10 juta. Terus kita submit, akan terlihat informasi pengiriman request barang berhasil. Lalu bisa dilihat di sini nolnya dipisahkan dari titik ya. Mungkin kita bisa lanjut ke confirm. Di sini kita ada pilihan confirm delete. Jika confirm maka akan seperti ini nantinya. Ini adalah barang-barang yang sudah dikonfirm, dan jika di delete akan terhapus seperti ini. Mungkin kita bisa melihat barangnya lagi. Sapu Alinda. Nah, ini height 700. Jadi kita submit, barang telah berhasil ditambahkan. Lalu di sini kita bisa confirm. Nantinya data-data ini akan masuk ke dashboard seperti ini. Pada bagian profile terdapat mengubah biodata dari hasil registrasi kita. Kita sini untuk seperti ini. Kita ubah ini, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Demikian dari presentasi kelompok 9. Terima kasih.